Tahun 1998, seiring dengan reformasi yang digulirkan di Indonesia, Amiruddin pun telah memasuki babak baru kehidupannya. Dia mencatatkan diri sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka. Tahun itu merupakan tahun yang penuh dengan catatan penting sejarah. Selain reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa mencapai klimaks, di Aceh sendiri, pada 7 Juli, Panglima ABRI Jenderal Wiranto mencabut status Aceh sebagai daerah operasi militer setelah 10 tahun diterapkan. Amiruddin alias Saipul Chage merupakan salah seorang pelaku sekaligus saksi sejarah pergolakan Aceh melawan dominasi Jakarta. Banyak kisah yang telah ditorehkan oleh lelaki kelahiran Kampung Pulau Panjang, Dusun Cot Kala, Pesangan Selatan. Menurut keterangan Miri, Saipul alias Chage masih sebagai prajurit biasa di Kem 09 Palu Beh Awe Gedah. Saat itu yang menjadi pembesar di kawasan itu masih para desertir polisi seperti Husaini Franco, Razali dan beberapa orang lainnya. Saat masih sebagai tentara kecil di gerakan yang dia bela, Chage sudah dikenal berani dan nekat. Tahun 2001, GAM Daerah 3 Wilayah Bate Ili membentuk pasukan operasi khusus. Pasukan ini dibentuk oleh Tengku Bate yang bernama asli Husaini. Setelah pasukan itu dibentuk, eskalasi konflik semakin meningkat. Saat menjadi komandan pasukan operasi pada tahun 2002, kiprah Chage semakin dikenal karena kegemarannya bertempur. Ibarat kata, dia menyukai pertempuran melebihi kesukaan pada dirinya sendiri. Pada tahun yang sama, dia membentuk Kem Gurkha di Kampung Darul Aman, Pesangan Selatan. Kondisi semakin genting, di mana-mana aparat keamanan Indonesia sudah tersebar. Untuk mengefektifkan pergerakan dan memperkuat pertahanan pasukan, Chage kemudian memecah anggotanya menjadi 7 regu. 2 di antaranya bernama Regu Singa Bate yang dikomandai oleh Miri dan Regu Gebina yang dipimpin oleh Obeng almarhum. Saat kondisi semakin genting, Chage memecah kami dengan 7 regu. Saya sudah lupa nama-nama regu tersebut. Selain Singa Bate yang dipimpin dan Gebina yang dikomandai oleh Obeng, dia sudah almarhum, kata Miri mengenang masa lalu. Regu-regu tersebut terus bertempur melawan tentara pemerintah Republik dengan cara mandiri. Hidup semakin sulit, logistik masih tersedia, namun terkadang makan beras mentah menjadi pilihan karena tempat persembunyian tidak boleh berasap. Tahun 2003, zona damai hadir di Aceh. Perwakilan GAM dan RI yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center meresmikan zona damai pertama di Indrapuri Aceh Besar. Kejadian itu terjadi pada tanggal 13 Januari 2003. Pasukan Chage yang sempat terpecah disatukan kembali. Mereka kembali dikumpulkan di Kem Gurkha. Ada persyaratan bahawa pasukan GAM tidak ada yang boleh berserah. Menjelang penetapan darurat militer di Aceh, kondisi keamanan dan perpolitikan semakin memburuk. Para petinggi GAM di lapangan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keadaan. Saat itulah Chage kembali tampil ke depan dengan menyandang 4 jabatan sekaligus, yaitu sebagai Panglima Daerah, Panglima Muda, Panglima Sago serta Komandan Operasi GAM. 1 hari menjelang darurat militer disahkan 17 bulan 10 2003, pasukan TNI bergerak ke Ulai Jalan, Pesangan Selatan. Mengetahui informasi pasukan pemerintah semakin mendekat, Chage memanggil semua pasukannya. Dalam rapat, mereka memutuskan untuk menghadang tentara yang datang dari seberang laut itu. Mereka kemudian menunggu kedatangan Tentara Nasional Indonesia di ujung jembatan Ulai Jalan. Tak lama kemudian, pecahlah perang yang maha dahsyat. Pertempuran kedua belah pihak anak manusia yang berbeza ideologi itu memakan waktu 8 hari 8 malam. Jumlah pasukan GAM bersenjata dalam pertempuran itu sekitar 80 orang.
Hari ke-8 penerapan darurat militer. Pasukan GAM mundur dan bergerak ke Belang Mane, Kecamatan Pesangan Selatan. Hari ke-9 darurat militer. Jagai kembali memecah pasukannya menjadi 2 kelompok, iaitu Gurkha dan Singa Bate. Sejak awal darurat militer, pasukan Jagai sudah terisolir dan kehilangan kontak dengan GAM yang berada di bawah. 1 bulan darurat militer, Jagai kembali memecah pasukannya menjadi 7 regu. Kembali dipecahnya pasukan tersebut untuk terus memaksimalkan kekuatan dan meratakan pertahanan. Menurut analisa Jagai waktu itu, taktik gerilya yang dimainkan tidak memungkinkan pasukan seluruhnya dikonsentrasikan pada satu titik pertahanan. Sejak awal penerapan darurat militer, pasukan Kem Gurkha sudah berputus hubungan dengan GAM yang berada di bawah. Sebab pasukan keamanan pemerintah sudah berhasil mengisolasi kami dari hubungan luar. Sejak saat itu, informasi tentang kami semakin tidak banyak yang tahu, kata Miri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan pernah melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Wassalamualaikum.